Baik, sudah pukul 19.32. Kita mulai kelasnya ya Kakak ya. Pada kesempatan kali ini, di malam pertama ini, kegiatan Gelar Saka Milenial Kuarti Daerah Jawa Tengah tahun 2020. Pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai AI. Apa itu AI? Kita akan bahas di sini bersama dengan pemateri kita yang akan membagikan pengalaman serta ilmu pengetahuan yang dimiliki tentang AI. Ada di sini ada Kak Torik Arsyadani Eskom. Beliau ini lulusan Udinus Universitas Dian Suwantoro dan sekarang bekerja menjadi tenaga teknis programmer augmented reality, virtual reality, e-government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Buat kakak-kakak yang baru tahu mengenai pekerjaannya Kak Torik, nanti kita akan bahas dan kita akan pelajari bersama-sama di sini. Saya juga baru dengar tentang pekerjaan ini ya. Kak Torik ini pekerjaan yang luar biasa sekali dan pastinya bersinggungan dengan dunia digital ya Kak Torik ya. Oke, langsung saja karena sudah pukul 19.33, biar nanti waktu diskusinya lebih panjang, tanya jawabnya bisa leluasa, kita langsung saja waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Torik. Monggo Kak. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam pramuka. Oke, perkenalkan, nama saya Kak Torik Arsyadani dari Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Oke, selamat malam adik-adik peserta gelar Saka Milenial 2020, anggota Pramuka Penegak dan Pandega. Untuk ini kita nanti mau mempelajari apa itu kecerdasan buatan, apa itu AI ya kan. Kalau dalam bahasa asing itu namanya AI, Artificial Intelligence. Mungkin jangan adik-adik ya, teman-teman. Oke. Teman-teman di sini udah nggak asing ya kalau tentang ini AI ya. Mungkin nggak asing lagi sama AI. Mungkin pernah dengar dari berita atau dari game atau dari media lain ya kan, pasti nggak asing dengan AI atau kecerdasan buatan. Oke. Oke, di sini yang sebelum ke ranah AI, di sini ada yang itu belum pernah nonton film. Coba acungkan tangan yang belum pernah nonton film. Coba lihat. Pasti rata-rata udah pernah nonton. Pasti udah pernah nonton film ya kan? Ada film macem-macem kan, ada film romantis atau film apa? Pasti pernah nonton film, meskipun itu bajakan lah ya, atau film di bioskop ya kan. Oke, AI itu kalau nggak pernah dengar tentang AI ini, saya beri contoh. AI itu bisa apa aja sih gitu kan. Ini contoh yang ada di film. Ini ada di ini Terminator. Udah paling nggak asing lagi ya dengan Terminator itu apa ya. Di sini di kirinya itu ada film iRobot, di mana robot itu ingin menguasai dunia. Bawahnya itu ada film Matrix, di mana mereka ada coding-coding dan lain sebagainya, kode-kode itu mereka bisa slow motion dan sebagainya gitu kan. Yang di sisi kanan ini ada robotnya Star Wars. Pasti ada nggak asing lagi nih dengan ini nih, dengan film-film yang udah ini, terutama yang Terminator nih, pasti pada udah sering nonton nih kan, dari Terminator 1 sampai sekian. Oke, next. AI itu bisa diterapkan di mana aja sih gitu kan. Nih, natural language processing. Pernah nggak sih kalian
menggunakan handphone kalian untuk apa ya? Untuk mencari tahu di Google Voice, Google Now. Kalian pernah telepon, halo Google, di mana mantan saya gitu kan? Pasti nggak asing lagi ya dengan Google Voice atau Google Now ini kan. Di mana, halo Google, di mana makanan terdekat sekitar sini ya kan? Itu pasti udah nggak asing lagi. Itu AI itu AI. Yang contoh yang kiri ini contoh yang kiri ini Siri namanya. Siri ini uh, voice recognition dari iPhone. Kalau yang punya HP iPhone itu kan nggak asing lagi dengan ini Siri. Yang di tengah ini punyanya Samsung S Voice. Kak Torik, What mohon would maaf, you like? kayaknya Kak Oh ya, Torik nggak share screen ya? gimana? Lagi share screen atau enggak? Oh, Soalnya oh iya kayaknya ya, belum maaf maaf. di-share. Ya. Oh iya ya maaf. Oke, ulangi. Oke, adik-adik, nggak adik-adik sih, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini ada pernah yang nonton film ini kan? Nih di gambar nih. Di tengah ada Terminator, di kiri ada iRobot, di bawah ada Matrix, di kanan ada robotnya dari Star Wars. Ini contoh apa ya? Film ya, science fiction ya. Dari semacam AI gitu difilmkan ini contohnya. Ini yang belum pernah nonton ya harus nonton dulu ini film ini. Pasti keren. Nih next, oke. AI itu di mana aja sih ya kan? Ini ada di apa? NLP, Natural Language Processing. Ini kalian pasti sering ya kan menggunakan Google Now. Halo, halo Google gitu kan. Di mana aku malah nyanyi lagu. Ini di mana letak rumahnya si Anton gitu kan. Nah, Anton itu kan banyak. Pasti apa Google tuh pasti melampirkan banyak apa ya? Banyak banyak pilihan Anton yang mana, Anton alamat ini dan sebagainya. Ini yang di kanan ini adalah Google Now atau yang biasa kita Google Voice. Yang kiri ini namanya Siri. Siri. Yang punya iPhone itu pasti ya Siri ya kan. Nggak tahu kalau yang sekarang iPhone tuh masih ada Siri atau enggak ya. Kalau yang di tengah ini punyanya Samsung ya kan Android. Ini namanya S Voice. Ini kalau nggak salah namanya sekarang nggak S Voice mungkin. Bixby atau apa gitu. Jadi yang tengah itu Android, yang kiri itu punyanya iPhone dan yang kanan itu Google Now. Ini mereka menggunakan AI semua. Oke, next. Vision and perception. Kalian pasti nggak asing lagi dengan face recognition ya. Face recognition itu semacam apa ya, nangkep wajah kita buat direkognize, buat difilter, buat diprogram dan lain sebagainya. Ini contoh nih yang depan ada namanya, ada pangkatnya apa ya kan. Belakangnya ada namanya Pedro Luis de Souza, seorang kontraktor dan sebagainya. Ini face recognition. Pasti kalian adalah HP yang udah face recognition kan. Buat buka kunci ya kan. Wajah atau lensa mata itu pasti udah ada itu. Itu juga AI itu. Oke, next kita bahas yang lain lagi. Buat robotik, AI itu bisa diterapkan di robot. Yang kiri ini contoh robotnya Asimo. Punya Jepang ya kalau nggak salah. Asimo. Ini robot ini bisa berperilaku seperti manusia, jalan, naik tangga, ya kan. Yang kanan ini robot itu ya peliharaan, pet. Jadi bisa disuruh macam-macam kayak mengambil ranting atau berlari ke sana kemari, mendengarkan tuannya memanggil dan sebagainya. Ini AI itu bisa diterapkan di robot juga. Next. Nah,
Ini nggak asing banget nih buat kalian yang cowok-cowok atau cewek-cewek yang gamers ya. Ini ada FIFA, di bawah ada CSGO, terus ini ada Total War ya kan yang kanan. Ini AI itu bisa diterapkan di game, di NPC. Jadi mereka berlari ke sana kemari itu udah di coding atau udah diprogram sedemikian rupa biar bisa berlari ke sana kemari, bolanya ke sana, playernya ikut ke sana gitu kan. Ditendang dari pojok, bolanya ditendang ke tengah itu pasti playernya ikut semuanya mengambil bola tersebut. Terus kalau yang bawah ini CSGO yang cowok-cowok yang sering main ya kan, CSGO, COD Warzone dan sebagainya. Ini AI itu bisa diterapkan di mana aja, terutama di game juga itu banyak banget. Di mode skornya, bisa di mode NPC-nya, di mode pohon ataupun rumput tuh digerakkan dengan AI bisa ini. Makanya keren banget kalau AI itu diterapkan di game itu keren. Oke, next. Ini decision making. AI bisa diterapkan sebagai decision making. Apa itu decision making? Membuat keputusan. Contohnya ini Google Maps. Ini dari Universitas Dianus Wantoro ya kan, universitas saya. Terus ke Universitas Diponegoro, Undip. Ini udah mengarah ke jalan sedemikian rupa, ada yang biru, ada yang oranye, ada yang merah. Kalau yang biru itu jalan relatif sepi, yang oranye relatif ramai, yang merah itu macet. Jadi AI itu bisa diterapkan di sana. Dia bisa milih jalan alternatif. Semisal pagi pas waktu kita berangkat sekolah tuh pasti ramai banget. Nah, di sana ada AI itu. Oh, ini ramai di jalan ini. Kita diblusuin ya kan. Dikasih alternatif jalan lain. Di jalan mana gitu kan. Oh, jadi lebih lama tapi kita lancar gitu. Daripada kita macet-macetan gitu kan. Nah, AI bisa dibuat decision making di Google Maps. Oke, next. Self driving car. Yang belum tahu nih ya, self driving car ini punyanya Google. Ini AI-nya diterapkan di mobil. Ini di atas mobilnya ini, gambar yang paling kiri. Di atasnya ini ada semacam kamera. Jadi dia bisa lihat jarak atau melihat pandangan jalan ya kan, di depannya lebih ke depan ke samping, di samping-sampingnya, di belakang dan sebagainya. Itu mereka apa ya? Ini tanpa awak. Jadi ini mobilnya jalan sendiri tanpa ada sopirnya. Keren kan? Jadi mobilnya jalan sendiri ke depan. Oh, ada orang nyebrang di depannya. Dia stop, sit. Oke. Jarak 5 meter antara orang sama mobil dia udah ngerem. Gitu. Jadi ada rem, katakanlah ada anak kecil langsung berlari, padahal jaraknya 3 meter. Oke, dia langsung rem dadak. Ini keren banget nih. Itu AI itu. Di atas mobilnya ini dikasih kamera buat bisa nyetir. Tapi ini belum apa ya, belum rilis. Kalau udah rilis keren banget nih ya. Semua orang jadi penumpang ya, nggak ada supir ya kan. Supir bus sudah pada pensiun, supir truk pensiun semua. Jadi kita yang malah jadi penumpang. Nah, sekarang yang lagi rame selain ini drone. Drone bisa ngirim paket ya kan. Keren-keren tuh sekarang. Next. Ada e-commerce. Ini apa ini? Amazon. Kita beli apa nih? Kita beli sesuatu ya kan. AI ya kan. Oh, ini beli buku nih, ini buku. Ini kita beli buku, AI itu bisa diterapkan di e-commerce. Buat apa sih AI diterapin di e-commerce? Jadi kayak kita check out ya kan, kita pembayaran itu AI semuanya itu. Jadi nggak mungkin lah kita oke check out kayak kasir gitu kan. Oh oke, kembalian ini Mbak 1.000 ya, terima kasih gitu. Ini kan nggak mungkin ya kan. Makanya itu di sana udah AI semuanya di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia dan lain sebagainya. AI juga ini pinter dia. Dia pinter. Kita beli ini buku nih. Di atasnya Artificial Intelligence, A Modern Approach, third edition. Kita check out, kita main beli, di bawahnya ada lagi nih. Ada buku-buku yang lain nih. Ih, ini Mas mau beli nggak gitu kan. Ini beli yang ini yang lain, edisi yang lain. Kita udah check out nih,
Harry Potter buku ya kan, seri A. Ternyata di bawahnya ini ada seri B loh Mbak. Oh, loh jadi bingung ya kan mau beli yang mana. Nah, oh oke, berarti besok aku beli yang seri B ya gitu. Jadi AI di mana aja ini. Udah bisa diterapkan di e-commerce ya kan, di Google Maps dan lain sebagainya. Oke, next. Definisi AI. AI itu apa? AI itu artificial intelligence. Dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesianya kecerdasan buatan. Bisa kalian baca ini, kecerdasan buatan adalah salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin, tanda kutip, komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik dilakukan manusia. Jadi lebih apa ya? Kayak manusia tapi berbentuk komputer gitu. Secara gamblangan umum gitu. Oke, itu bisa lagi. Definisi AI dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Thinking. Nah, itu. Thinking humanly. 2, sistem yang dapat bertingkah laku seperti manusia. Acting humanly, kayak tadi robot itu loh. Robot Asimo itu kan bisa jalan, bisa naik tangga ya kan. Yang ketiga, sistem yang dapat berpikir secara rasional. Ini ada robot baru lagi nih. Robotnya itu bisa ngobrol sama orang. Bisa lihat emosi. Orang yang diajak bicara sedih, dia bisa empati. Ya, itu keren tuh. Thinking rationally. Nomor 4, sistem yang dapat bertingkah laku secara, nah ini, bertingkah laku secara rasional. Ya hampir mirip ya. Acting. Jadi udah melakukan acting ya, rationally. Next. Perbandingan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. 1, kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Ya karena udah diprogram sedemikian rupa, jadi bisa permanen. Tanpa dirubah-rubah dia udah seperti itu. Ya, sedangkan kalau kecerdasan alami itu kan bisa dirubah-rubah, fluktuatif, naik turun. Bisa bisa ingat banget, bisa lupa sekali lah, seperti itu contohnya. Yang kedua, kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Ya karena itu sih, risetnya tuh banyak sekali di jurnal-jurnal, di penelitian tuh banyak sekali. Mereka menyebarkan secara gratis. Terus yang nomor 3, kecerdasan buatan relatif lebih murah dibanding dengan kecerdasan alami. Ya murah. Kenapa murah? Kita bayari robot. Kita bayari robot buat bekerja. Itu kan enak. Kita bayari orang, kita berat dong. Bayari sedemikian rupa orang banyak banget. Tapi kita robot kasih energi aja. Kasih listrik dia gerak sendiri. Gitu contohnya. Nomor 4, kecerdasan buatan bersifat konsisten dan teliti. Nah ini, kecerdasan buatan bersifat konsisten dan teliti. Robot lebih teliti ketimbang manusia. Lebih konsisten ketimbang manusia. Tapi kesalahannya itu peluangnya 0, berapa ya? 3 sekian. Jadi kesalahannya robot itu yang gede banget. Bandingin sama manusia. Manusia 50-50. Kita kadang teliti banget, ya kan? Kadang kita nggak teliti, ya kan? Nulis A tapi salah, ternyata C, ya kan? Nulis B ternyata salah, diganti D gitu kan. Nah itu manusia ya itu nggak konsisten. Konsistennya kalau di AI itu tinggi, kesalahannya 0 sekian persen, jadi dikit banget. Nomor 5, kecerdasan buatan dapat didokumentasikan. Oke, didokumentasikan itu jadi di itu ya, di log, yang tahu log, log atau history, oke, history. Jadi kecerdasan buatan dapat didokumentasikan, ada historinya. Oh ini robot ini habis ngapain ya? Oke, habis bungkusin ini plastik, bungkusin botol, bungkusin ini sekian, ada 1000 botol. Oke, ditulis itu, ada lognya. Itu di program itu ada lognya. Nomor 6, kecerdasan buatan dapat mengerjakan beberapa pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik dibanding kecerdasan alami. Yang saya katakan tadi, ya itu sih robot kayak di perusahaan sepeda atau di perusahaan mobil itu kan pasti semuanya robot itu.
Jarang-jarang manusia. Manusianya itu paling buat menghidupkan atau ngecek kesalahan atau ya maintenance aja sih manusianya. Jadi cuman lihat gitu kan, lihat oh ini bagus 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 ya udah, manusianya tinggal nonton doang gitu kan, jalan-jalan, mobilnya udah jalan, oh ini kurang rangkanya, oke diteliti lagi, gampang. Daripada manusia oh lama ya kan, nggak efisien ya kan, nggak cepat. Oke, next, perbedaan komputasi AI dengan komputasi konvensional, ini lebih ke itu sih, ke arah pemrograman ya. Kalau adik-adik belum tahu, ini kalau adik-adik pengen mendalami AI, bisa daftar di universitas yang adik-adik sukai. Ya terserah, tapi keranahnya ke TI, teknik informatika. Jadi kalian dapat pemrograman, ya kan, terus bikin game, bikin aplikasi, Android, dan lain sebagainya. Nah ini kalau kalian udah bikin kayak gitu, nih di sini ada apa penjelasannya nih. Pemrosesan ya kan mengandung konsep simbolik, sedangkan pemrograman yang biasa ya kan, algoritmik. Sifat inputan tidak harus lengkap, sedangkan pemrograman konvensional lengkapnya pol ya kan. Harus semuanya dari atas sampai Z, A sampai Z. Keterangan, keterangan di AI itu semuanya disediakan. Keterangan apapun itu. Kayak semisal ini ada sesuatu yang kurang, itu di sana ada lognya. Oh, ini kurang. Ada warning buat buat si apa kitanya. Sedangkan pemrograman konvensional tidak disediakan, karena salah ya salah sendiri gitu kan. Fokusnya itu pengetahuan. Sedangkan pemrograman konvensional itu data dan informasi. Kalau AI itu kan macam-macam ya, bisa banyak banget ya, pengetahuan, bisa data juga, bisa informasi juga, macam-macam. Jadi AI itu secara luas. Sedangkan pemrograman konvensional kan ada data, ada informasi, dah selesai. Itu kalau yang pemrograman konvensional. Strukturnya kontrol dipisah dari pengetahuan. Oke. Kalau yang satunya pemrograman konvensional, kontrol terintegrasi dengan informasi atau data. Itu pasti karena atasnya tadi kan ada data dan informasi. Outputnya AI itu kuantitatif. Sedangkan pemrograman konvensional kualitatif. Pemeliharaan dan update ini lebih ke maintenance yang saya katakan tadi. AI itu mudah banget. Sedangkan pemrograman konvensional sulit banget. AI kenapa mudah ya? Contohnya kayak mesin rusak. Oh ini mesinnya hidroliknya yang rusak, ya udah ganti, udah selesai. Pasang lagi yang baru, selesai, dia kerja lagi. Gitu. Makanya di sini tulisnya AI pemeliharaan dan update-nya mudah. Kemampuan menalar. AI punya kemampuan menalar. Makanya di sini ya, sedangkan pemrograman konvensionalnya tidak. No. Next. Sejarah AI. Ini yang teman-teman yang apa? Yang mungkin belum tahu ini bisa dibaca ya kan. Sejarah AI yang pertama pada tahun 1950-an ya kan, nggak tahu tahunnya pastinya berapa. Para peneliti mulai memikirkan bagaimana caranya agar mesin dapat melakukan pekerjaan seperti yang dikerjakan manusia. Jadi zaman dulu itu udah ada mesin, tapi kan kayak mesin mobil, motor, dan sebagainya. Tapi belum bisa dikerjakan oleh yang mirip seperti manusia, kan belum ada. Makanya itu para mulai memikirkan Alan Turing. Nah nih yang belum tahu, yang tahu nih, acungkan tangan yang tahu nih, Alan Turing itu siapa? Alan Turing itu matematikawan Inggris. Yang belum tahu Alan Turing, tonton filmnya, ada filmnya. Alan Turing Enigma, Enigma. Ini ada tentang sejarahnya Alan Turing ya kan. Alan Turing itu matematikawan Inggris, membuat Turing test, mesin menyamar seolah-olah sebagai seorang dalam suatu permainan yang mampu memberikan respon terhadap rangkaian pertanyaan yang diberikan. Jadi Alan Turing itu ya di filmnya kayak gitu. Hampir mirip dengan ini. Jadi Alan Turing itu zaman perang berapa ya? Perang Dunia Kedua kalau nggak salah. Dia juga itu lahirnya komputer itu dari sana. Lahirnya komputer, komputer bisa seperti ini sekarang tuh, zaman dulu tuh ya itu matematikawan Inggris ini, Alan Turing ini yang pelopor ya kan. Yang ketiga sejarahnya,
Turing beranggapan jika mesin dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan mesin tersebut cerdas, seperti layaknya manusia. Cerdas dalam kutip pinter. Ya tadi ya kan udah sifatnya mirip, perilakunya mirip, pikirannya juga mirip. Itu namanya cerdas. Padahal itu dibuat. Manu. Yang nomor 4, AI dimunculkan oleh John McCarthy, profesor dari Massachusetts, apa itu tulisannya? MIT ya, MIT ya kan, yang 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 nggak asing dengan kata MIT gitu kan. Nah ini Institut Teknologi nih, keren nih. Tahun 1956. Jadi jaraknya nggak begitu panjang ya. Pada Dartmouth Conference yang dihadiri oleh para peneliti AI. Jadi AI pertama kali muncul ini di sini nih, yang nomor 4 nih. Sejarahnya di sini nih, John McCarthy. Terus sejarahnya nomor 5 lah ini. Dari yang tadi konferensinya itu, konferensi tersebut mendefinisikan tujuan utama AI, mengetahui dan memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan kelakuan manusia. Yang tadi sih definisi AI yang tadi yang udah saya munculkan tadi, teman-teman bisa menyertakan ke sini konferensi ini. Jadi pengertiannya kan nggak jauh dari ini nomor 5 ini sejarahnya. Jadi dari nomor 4 ini konferensi ya kan, terus ditemukanlah pengertian itu, definisikan seperti itu. Oke, next. Pengenalan metode-metode AI sebagai ini mumet pusing-pusing nih. Oke, baca aja ya. Di AI itu ada metodenya. 1. Searching atau planning. Berasal dari berbagai algoritma untuk pencarian, search algorithm, yang ada berbeda satu dengan yang lain dalam hal pengembangan kumpulan node untuk mencapai goal state. Ini gimana? Node itu gimana ya node ya? Node itu kayak apa ya? Titik ya kan, lingkaran. Terus dari state-nya awal, terus goal-nya kemana. Ini contoh di Google Maps. Jadi titiknya tuh di mana aja? Contoh pertama, titiknya saya taruh start-nya nih. State-nya itu saya taruh start-nya itu tadi di kampus, di Anuswantoro. Goal-nya itu di Undip ya kan, di Universitas Diponegoro. Nah, dari awal start sampai goal itu ada node-nya. Jadi nanti mengarah ke jalan ini, jalan mana lah itu. Jadi AI itu pinternya ini, metode yang AI searching planning ini, itu dia mencari tahu, ya kan, Google Maps kayak, ini jalan ini macet, dia langsung mengarah ke jalan yang lain. Oh, jalan yang lain juga macet, dia jalan yang ketiga macet, jalan keempat, dan seterusnya. Ini yang namanya metode searching or planning. Nomor 2, reasoning. Ini reason ya, lebih ke alasan. Berasal dari kata reason, yang secara literal berarti alasan. Berarti reasoning atau reason adalah memberikan atau memikirkan alasan. Pusing nggak? Ya, AI itu bisa beralasan, Wijan. AI itu bisa beralasan. Dia bisa memikirkan sesuatu, dia bisa memberikan sesuatu. Contohnya, nih, AI pada game. Ini ada karakter nih kan. Ini orang ini karakter NPC. NPC itu non itu ya. NPC, non player. Dia bukan player asli. Ini NPC. Terus dia harus apa dan ngapain itu dia bisa. Katakanlah tadi game bola ya kan. Game bola ini bola ditendang ke arah A. Ini AI-nya pikir nih aku harus ke A ini. Yaudah, ini AI langsung jalan sendiri gitu. Ini di reason nih bisa membuat kesimpulan, memberikan dan memberikan alasan. Makanya itu dia bisa gerak ke arah bola gitu. Yang ketiga, learning di mana AI yang berfokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri. Nih, learning itu kan belajar. Learn, dari kata learn. Tanpa harus berulang kali diprogram oleh manusia dan membutuhkan data
sebagai bahan belajar atau training sebelum mengeluarkan output. Oke. Jadi learning ini dikasih inputan. Inputannya apa? Data. Datanya apa? Bebas. Ada data, contohnya aku mau training learning ya, mau learning robotku ya kan. Robotku tak kasih pelajaran nih, ya kan. Tak kasih program. Setelah tak kasih program, robotku itu dia bisa belajar sendiri. Contohnya kayak contoh yang tadi itu Asimo, yang mau robot bisa jalan sendiri. Itu dia dikasih biar dia bisa belajar sendiri. Setelah dia belajar sendiri, dia jatuh, jalan, jalan, jebret, gitu kan. Setelah jatuh, dia bisa berdiri lagi. Nah, itu learning. Dia semakin pinter. Semakin kesini, dia semakin pinter. Dari kesalahan, dia semakin pinter. Makanya banyak difilmkan. Contohnya Terminator, iRobot, itu kan dari learning itu. Yang robot-robotnya bisa belajar sendiri, menguasai dunia, menguasai negara-negara gitu kan. Nah, itu ini AI-nya di sini, learning ini. Oke, terima kasih. Yang mau tanya silakan bertanya. Referensiku dari ini nih, dari buku-buku nih, dari Artificial Intelligence, Modern Approach Third, Russell Northwick, M. Tim Jones. Yang terakhir Artificial Intelligence, Hani Haryanto dari dosenku sendiri, gitu kan. Oke, ada yang mau tanya, boleh silahkan. Ya, baik kakak-kakak, terima kasih Kak Torik untuk materinya. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand, bisa di chat di room chat, kita bisa mengaktifkan reaction-nya, jadi kita bisa tahu barangkali ada rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai AI kepada Kak Torik. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Raise hand, angkat tangan, atau chat di room chat yang sudah ada di Google Drive, Zoom ini. Kakak ada yang bertanya? Atau misal Kak Torik bisa nggak mencontohkan gimana sih tampilan AI itu gitu? Atau contoh kita mau program apa gitu. Jadi gini, ini sharing. Kebetulan skripsi saya itu juga AI. Jadi ada fuzzy logic, dia bisa learning sendiri gitu kan. Kalau AI itu nggak ada bentuknya. Jadi cuman kode-kode. Jadi coding ya kan, lebih ke bahasa pemrograman ya kan. Jadi kita memprogram bagaimana caranya biar dia learning sendiri. Jadi setelah dia learning, oke, aku belum puas nih, dia learning kok masih ibaratkan belum pinter, ya udah tak kasih learning lagi. Jadi itu balik lagi tadi yang udah saya jelaskan, ada data di sana. Data itu saya kasih terus. Semakin banyak data, semakin cepat dia belajar. Nah, semakin cepat dia belajar, semakin pintar dia. Semakin pintar, jadi dia dia kayak manusia dia. Kalau kebetulan saya itu mengembangkan game 3D sama 2D. Kalau untuk skripsi itu AI-nya itu saya terapkan di game. Di game edukasi. Di game itu tuh dia bisa ngambil nilai dengan parameter tertentu. Contohnya dari level 1 sampai level 2 itu yang main atau player itu sekuat apa sih gitu kan. Dia bisa sampai sejauh mana gitu kan. Levelnya dia, semakin dia mahir dalam main gamenya, oke, skornya segini gitu. Itu dari AI juga. Jadi di sana AI-nya baca, ini orang ini pinter nih, tak kasih skor 1000. Ini orang ini kurang mahir, tak kasih skor
500 gitu. Contohnya seperti itu. Jadi AI-nya bisa ngasih skornya, ngasih skor playernya itu. Itu contohnya. Oke, begitu ya Kak, Kak Farid ya. Mm-mm. Karena saya juga belum terlalu mengenal mengenai AI, jadi pertanyaannya agak 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 sedikit orang awam ya, bukan sedikit lagi, emang Iya. saya orang awam tentang AI. Baik, mohon izin Kak Taurik, ini ada yang Mm-mm. bertanya Mm-mm. dari Kak Sato Susilo dari Demak. Kak mau tanya, bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk membuat AI itu apa ya Kak? Oh, Oke, bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk membuat AI itu apa ya? Oke, banyak banget. AI itu bisa digunakan di semua hmm, bahasa, tapi ada kelebihan, ada kekurangan. Balik lagi, contohnya saya tuh menggunakan untuk learning CSAP. CSAP itu C pager, kodenya C pager, CSAP. Jadi yang jadi ini tergantung optimasi ya kan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Oke, aku cocok banget nih sama sama CSAP, aku pintar CSAP, ya udah aku programnya lewat CSAP gitu. Jadi semuanya bisa. Kalau yang sering digunakan itu contohnya ke CSAP, terus ada C++, ada C juga bisa, terus apa lagi? Pascal, Pascal ya bisa juga, cuman terlalu terlalu banyak ya coding programnya jadi banyak banget itu. Berapa modul itu? Kalau ditempuin buku udah tebel apa itu codingnya ya kan udah tebel banget itu kalau Pascal. Tapi kalau yang sering tuh C Sharp, C++, C. Nah, itu contohnya. Oke. Oke, Kak, nggak denger suaranya. mohon maaf belum diunmute. Ya begitu Kak Sabto, jawaban dari Kak Torik. Hmm. Lalu ini dari ada Anfakta Tangguh, ini ngirim link, tapi saya juga belum tahu ini link apa. Jadi mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu. Hmm. Dari Praditya Surya, Kak izin bertanya, AI apa bisa terpantau oleh seluruh dunia? Kak Torik, apa Oke. AI itu bisa dipantau seluruh dunia? Jadi gini, satu project itu jadi AI kan banyak itu. Banyak kategorinya. Ada deep learning, ada learning, ada fuzzy logic, FSM, macam-macam, banyak banget. Jadi tergantung kita. Aku main nerapin AI fuzzy logicku. Jadi yang udah saya bikin sendiri tak terapin di gameku gitu. Jadi ya udah itu tanpa terpantau hanya buat saya pribadi sama orang lebih ke saya pribadi karena saya yang tahu codingnya, saya yang tahu programnya gitu. Kalau pertanyaannya AI bisa terpantau oleh seluruh dunia, kalau terpantau dunia dalam maksud apa gitu loh. Kalau maksud terpantau untuk seluruh dunia, aku bikin ini nih, program ini, ya selagi itu programnya di saya ya nggak bakal bakal terpantau dunia gitu. Jadi saya yang pegang ya udah ini punya saya yang tahu gitu. Beda lagi kalau AI yang mantau, jadi beda itu udah beda. Itu lebih ke data set pribadi itu ada sendiri itu. Jadi apakah AI bisa terpantau oleh dunia? Tidak. Jawaban dari saya kemungkinan sangat tidak. Karena programnya dibuat sendiri, buat diri sendiri gitu loh, atau buat sharing lah. Kalau setelah di sharing lah itu bisa jadi dipantau dunia. Kalau buat pribadi ya udah gitu. Oke, baik seperti itu ya Kak Praditya Surya. Kemudian barangkali Kak, setelah ini Kak Anfakta Tangguh bisa menjelaskan karena tadi saya membuka ini ya, membuka link yang dikirimkan ke Anfakta itu ternyata mengenai teachable machine, belajar mesin gitu. Coba nanti kita share bareng barangkali bisa Belajar mesin, match. mesin learning, Mbak. Oh ya, machine Machine learning. learning. Bukan belajar mesin.
Oh, maksudnya, ya, terima kasih Kak Ardo. Oke, machine Lalu, learning. itu, itu linknya di-share sama Kak Anfakta Heeh, Tangguh. bisa diakses ya. Ya, Pertanyaannya apa, Mas? iya, barangkali Teman-teman. Anfakta Tangguh bisa menyampaikan, Heeh. adakah yang ingin ditanyakan atau adakah yang ingin di-share seperti itu? Monggo Kak Anfakta, bisa Hmm, dinyalakan kameranya dan suaranya. Lanjut. eh, tadi kan kakak nanya eh, Heeh. kayak gimana sih AI yang, nah di sini tuh ada contohnya yang bisa buat main-main. Ini bikinannya Google. Jadi di situ bisa kayak nebak gambar kayak gimana, ntar bisa nebak pose dan gitu lah. Itu salah satu contohnya Heeh. buat apa namanya AI di dunia nyata gitu, yang bisa buat main-main Oh iya, ini gitu. Masnya ini pinter nih. Ternyata dia sharing. Terima kasih Iya. ya, Kak An Fakta. Oke, terima kasih. Itu kalau kalian mau main-main atau pengen lebih tahu tentang AI ya kan secara sekilas atau secara itu bisa diakses tuh websitenya di itu di chat ya. Tuh teman-teman kalau pengen lihat atau sebatas kepo ya kan bisa lihat tuh. Oke, next. Oke, terima kasih Kak Anfakta sudah sharing ke kita, jadi kita bisa tahu contohnya gitu ya. Tadi kan saya yang tanya ya, contohnya kayak apa sih Kak? Karena saya pribadi juga belum belum tahu tentang AI itu apa. Cuma tahunya yaitu kecerdasan buatan, udah selesai. Secara mendalam saya belum mengenal lebih jauh tentang AI. Baik, untuk berikutnya dari Kak Mitahuroh Manzain. Kak izin bertanya, apakah robot AI, contohnya seperti Sophia, dapat menjadi guru atau pendidik bagi siswa di masa yang akan mendatang? Karena robot juga sepertinya lebih pintar dari guru. Oke, Apakah seperti itu? Monggo Kak Tarik oke, selanjutnya. oke. Apakah robot AI? Example Sophia. Oke. Yang Ya, belum tahu Sophia. Sophia itu robot cewek ya, robot cewek yang bisa ngobrol satu sama lain. Jadi bisa ngobrol dengan manusia. Jadi yang belum tahu tuh Sophia siapa ya, itu Sophia itu robot bentuknya manusia, dia bisa ngucapin kayak manusia, dia bisa empati kayak manusia, dia bisa sedih, dia bisa seneng, dia bisa senyum dan sebagainya. Dia bisa ngajak bicara juga orang, manusia asli gitu. Apakah robot AI Sophia dapat menjadi guru atau pendidik bagi siswa di masa yang akan datang? Karena robot juga seperti lebih pintar daripada guru. Oke, di sini oke itu udah diakses robot Sophia. Eh gimana ya? Bisa, bisa, pasti bisa. Jadi robot itu dikatakan lebih pintar daripada manusia yaitu karena dia bisa learning, dia bisa ngomong, dia bisa datanya itu dia bisa sesuai dengan yang diucapkan, yang udah diingat dia, udah di learning sama dia sendiri, udah belajar lah dia, udah pinter. Menjadi guru atau pendidik bagi siswa yang akan datang? Bisa, bisa banget. Tapi satu hal yang nggak bisa. Apakah itu? Yang nggak bisa itu nggak ada perasa. Jadi kalau kita jelaskan gini kan ada perasa. Oh, oke, ada perasa tuh hati ya. Kalau mungkin robot bisa empati ya kan, Sophia bisa empati, dia bisa senang, dia sedih ya kan. Tapi nggak ada perasanya. Robot tuh nggak ada perasa gitu maksudnya. Kalau sedangkan manusia kan ada perasa itu. Guru asli sama Sophia lah gini dibandingkan. Ini Sophia ya kan. Apakah kamu sedih gitu kan? Dia tanya ke siswanya itu. Lah, sedangkan yang guru ini lebih paham. Oh, oke. Si anak ini sedih nih. Oke. Nggak apa-apa gitu kan. Dia gurunya itu ada perasaannya dari hati. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja gitu kan. Ayo semangat lagi bikin PR-nya gitu. Contohnya gitu. Apakah dapat jadi guru? Bisa. Tapi nggak ada perasanya gitu. Oke.
Ya, mungkin lebih ke bisa mengasihkan ilmu secara teori, tapi tidak bisa mengena sampai ke psikis gitu ya, Kak Torik ya? Iya, iya. Ya, Meskipun dia udah tahu itu, udah tahu, udah empati, udah seneng, tapi nggak ada perasaannya di robot. Nah. karena robot nggak punya hati gitu ya, Kak ya. Oke, berikutnya nih Kak, dari Kak Dea Tanti. Kak izin bertanya, jika membuat AI, apakah harus ada izin tertentu terlebih dahulu, atau semua orang bisa membuat AI dengan sesuka hati? Oke, jadi kalau kalian minat atau pengen buat AI itu nggak ada izin tertentu. Jadi kalau kalian pengen program, ya udah bikin program itu. Apakah harus izin pihak berwenang dulu atau pemerintah atau gimana itu enggak ada. Jadi kita bikin sendiri ya udah itu buat kita atau kita mau sharing atau kita mau bagi-bagi ilmu kita ke orang itu terserah kita. Jadi ada banyak kan, banyak jurnal-jurnal itu malah mereka sharing. Aku udah bikin ini nih, AI buat robot hidrolik. Ya udah, dia di-sharing. Ada orang download, setelah itu diterapkan di robotnya. Jadi ada orang yang cuman nyomot codingnya, ya udah, nyomot programnya, ya udah, gampang gitu loh. Jadi enak, udah. Jadi sesuka hati kalian meh bikin atau meh bikin atau meh sharing itu terserah, nggak perlu izin siapapun. Malah biasanya didukung sama pemerintah. Didukung risetnya itu kalau itu risetnya bagus dibiayai sama Dikti, sama pemerintah. Oke. Oke, seperti itu Kak Dea Tanti. Dan ada lagi ini dari Kak Ungki Khoirun. Dari KPNC_Ungki Khoirun. Izin bertanya Kak, dalam program AI, apakah ada security tersendiri Kak untuk mengatasi hacker? Contohnya security seperti apa sih? Terima kasih. Sama-sama. Monggo Kak Torik, ada nggak sih security yang dikhususkan untuk bisa jadi gatekeeper-nya AI gitu? Kalau misal pun ada, contohnya seperti apa? Oke. Saya jelaskan ya. Dalam program AI, apakah ada security tersendiri, Kak, untuk mengatasi hacker? Contohnya security apa? Oke. Jadi gini, dalam AI, kita konteksnya AI ya. Jadi itu algoritma. Lebih metodenya kan banyak ya kan. Ada FSM, ada learning, ada deep learning, ada finish state, yaitu finish state machine, FSM. Terus apa lagi? Banyak. Fuzzy logic ya kan. Jadi kita bikin dari metode-metode itu, terus ya udah kita terapkan kemana gitu kan. Terapkan ke robot atau ke game atau ke aplikasi apa ke macam-macam. Jadi ke drone bisa. Jadi apakah butuh security? Jadi enggak butuh security. Jadi coding itu A sampai Z itu buat sendiri. Setelah buat sendiri, digabungin, dibuild, udah selesai. Jadi kalau ada faktor eksternal yaitu security, itu faktor tambahan. Jadi bukan kerana AI. Jadi ada sih AI yang buat security, ada. Tapi buat konteksnya kan AI satu nih, AI ya kan. Jadi yang kamu program gini kan. Jadi nggak memungkinkan buat itu, buat mengatasi hacker tuh enggak. Cuman karena itu program biasa gitu, buat menjalankan istilahnya gitu. Jadi AI itu istilahnya menjalankan. Jalan ya udah maju. Dia maju terus gitu kan. Kalau mengatasi tersendiri, jadi nggak perlu security. Kalau security itu faktor eksternalnya. Jadi bukan di AI-nya itu bukan. Di dalam programnya ya udah AI sendiri. Security sendiri gitu. Biasanya diterapkan di eksternal itu contohnya kalau buat game ya, AI kan udah jalan tuh, udah ada gamenya, udah ada karakternya, udah bisa jalan sendiri, udah bisa learning sendiri. Setelah itu dirilis di publik. Setelah dirilis di publik, baru ada security.
biar nggak ada hacker gitu. Contohnya gitu, itu faktor eksternal. Setelah semuanya selesai. Oke, terima kasih. kasih Kak Torik. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Badru. Pingin nanya Kak, apakah bikin AI itu harus bisa matematika? Gini, pribadi nih ya, ini pribadi, pendapat pribadi. Jadi saya kuliah teknik informatika itu ada makul matematika, ada matematika. Tapi bisa dikombini apa bikin AI itu harus bisa matematika apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Bisa tuh konteksnya apa dulu? Bisa dalam berhitung atau enggak bisa dalam perkalian atau pembagian gitu kan. Tapi kalau AI itu harus bisa matematika atau enggak? Kalau selagi kalian bisa berhitung simpel ya kan, itu ya enak aja. Karena di sana mainnya bukan berhitung ya, tapi logiknya itu enggak logik yang susah-susah kayak matematika gitu kan, enggak. Matematika mungkin ada aljabar, ada macam-macam ya kan. Kalau di apa AI itu kan pemrograman, bahasa pemrograman. Jadi kalian cuman belajar aja sih, belajar bahasa pemrograman yang kalian minati, contohnya kayak C#, C++ gitu kan. Ya cukup kalian belajar itu aja sih. Kalau matematika itu nggak perlu banget menurut saya sih gitu. Gitu. Makasih. Ke Kak Badru. Jadi nggak usah pinter-pinter amat sampai jadi profesor matematika untuk Iya. bisa bikin AI gitu ya Kak Torik ya. Oke, mungkin perhitungan simpel gitu. Yang penting tahu, oh ini angka 1, ini angka 2 gitu. Iya. Jadi nggak salah dalam Bisa memasukkan nambah, bisa perhitungan. Iya, ngurang gitu kan. gitu. Jadi simpel, nggak perlu bisa logaritma, nggak perlu sampai jadi master of aljabar gitu, nggak usah Kak Badru. Gitu. Baik, terima kasih Kak Torik untuk menjawab pertanyaan Kak Badru. Berikutnya ada dari Kak Agin. Izin bertanya, apakah AI bisa dikombinasikan dengan IoT? Nah, coba Kak, bisa Oh, nggak sih AI dikombinasikan dengan IoT? jadi gini, IoT ya, IoT itu artinya apa sih? Mungkin dibahas dulu IoT, IoT itu apa Kak? Nah, barangkali ada yang belum tahu IoT itu apa. IoT itu ya udah seperti artinya ini. IoT itu Internet of Things. Bisa, bisa, bisa. Apakah AI bisa dikombinasikan dengan Internet of Things? Bisa. Sekarang Google pakai Google Now, Google Voice itu kan juga internet kan itu kan. Internet of Things kan. Nah, itu maksudnya. Jadi AI itu bisa diterapkan di semua aspek, terutama kalau aspek itu contohnya aplikasi atau membangun web atau game atau suatu robot itu harus ada programnya, itu kan pasti. Website ada programnya, ya udah di sana ada program, kasih AI, udah selesai, berarti bisa gitu. Game ada programnya, ya udah ada programnya, kasih AI, udah selesai, ada gitu. Gitu. Berarti AI bisa dikomunikasikan dengan IoT? Bisa. Bisa banget. Ya, oke gitu Kak Agidin. Jadi AI itu bisa dikombinasikan dengan IoT karena sama-sama tentang kecerdasan buatan yang ada di internet gitu ya Kak ya. Tapi AI tidak bisa digabungkan dengan hati. Baik, Chen. Karena saat udah kita coding, Karena robot bisa ngomong, AI nggak punya tapi nggak bisa perasaan. perasaan. Nah, itu dia yang nggak bisa digabungkan, Kak Didin. Gitu. Oke, berikutnya Kak Tarik ini dari Kak Said Rahmat. Izin bertanya Kak, penerapan AI ke robot sih bagaimana? Untuk kendalinya apa? Pakai apa? Mengendalikan robot yang menggunakan. Oke, kebetulan dulu saya itu sih teman-teman saya pernah apa pernah minta tolong buat apa program buat AI-nya robot. Jadi robot itu penerapan AI-nya gini, hampir sama dengan aplikasi game gitu kan, itu sama, hampir sama. Jadi di AI itu penerapannya kan banyak ya, yang udah saya sebutkan berkali-kali kayak fuzzy logic, finite state machine gitu kan, itu banyak. Ada deep learning ya kan, kita main bikin
AI-nya yang apa dulu gitu kan. Jadi kalau kemarin itu pas saya membuatkan programnya itu pakai FSM. FSM itu finite state machine. Finite state machine itu ada state itu dari awal ya kan. Katakanlah nih awalnya di sini. Ini awalnya dia itu diem idle ini diem. Terus di sini ada state lagi. Ini state-nya lari tapi lari. Ini cuma lari nih. Nah, terus dari diem ke lari ini namanya finite state machine. Ini ada state-nya. Di sini ada lagi contohnya dia selain berlari loncat. Di sini loncat. Di sini muter nih. Aku bikin finite state contohnya ini. Cuma 3 state. Idle, lari, sama atasnya ini lompat. Jadi ya udah dia ngelup terus. Dari dia diem ke depan loncat. Dia diem ke depan loncat gitu. Penerapannya pemrogramannya biasa, seperti biasa sih. Terus untuk kendalinya pakai apa? Pengendaliannya kalau untuk pengendalian secara itu ya pakai konsol banyak konsol bebas konsol remote control. Kemarin itu riset temanku itu pakai remote apa itu namanya remote Xbox ya kan, kayak remote PlayStation gitu kan, dia ke depan gitu kan. Nah saya cuman bikin FSM-nya finite state-nya ke depan, yaitu kasih state ke depan, dia loncat kasih state loncat gitu, contohnya kayak gitu. Penerapannya kayak gitu, kendalinya tergantung kita bikin pakai apapun bisa. Yang penting triggernya itu dalam kutip diprogram juga. Jadi percuma dong kalau ada controller tapi nggak dikonekin dulu sama AI-nya, sama programnya kan percuma. Jadi kita membuat program itu lengkap. Nggak cuma AI-nya tapi juga cara menjalankannya gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Torik. Baik, mungkin ini pertanyaan dari saya sih ya Kak ya. Saya penasaran aja apakah di Indonesia anak-anak bangsa kita sudah membuat suatu produk yang menggunakan AI dan mungkin mungkin sudah dikenalkan oleh masyarakat dan masyarakat di Indonesia sendiri maupun di ranah internasional. Apakah sudah ada gitu? Oke, kalau untuk Indonesia sendiri itu jadi gini, kan banyak itu kan program yang di-share ke publik itu kan banyak. Jadi ada kayak kalau learning itu contohnya kayak yang sekarang lagi rame itu aplikasi Face apa itu, yang buat wajah kita ganti ke karakter lain atau video lain gitu kan. Nah itu. Jadi kalau Indonesia itu udah banyak sih. Jadi itu karena AI ini untuk publik ya kan, risetnya ini untuk publik. Jadi semua orang itu berhak atas hak cipta. Jadi orang Indonesia main bikin apa dari codingan orang lain, campur kombinasikan program dia bisa gitu. Jadi kalau Indonesia itu contohnya itu hoax analyzer, kalau nggak salah namanya hoax analyzer. Jadi untuk mendeteksi hoax. Jadi kalau dulu itu kan zamannya ramai hoax kan ya, pas lagi pertama booming kata-kata hoax itu orang Indonesia banyak yang bikin berlomba-lomba buat riset AI itu banyak. Contoh yang udah dikenal tuh hoax analyzer. Dia dapat mendeteksi mana data yang hoax, mana yang data yang sesuai fakta gitu. Makanya banyak yang udah ketangkep juga sih. Jadi pihak pemerintah pun menggunakan. Kayak contohnya kalau di mana pemerintahan itu, contohnya di kepolisian itu udah pakai buat mendeteksi orang-orang kayak apa itu video apa berita kebohongan gitu kan, langsung dicari itu orangnya di mana itu kan.
dari fakta analisis, oh ini ada orang kebohongan total nih ya kan, kebohongannya banyak sekali nih. Nah itu ya udah tangkap tuh orang gitu. Oke. Oke, begitu Kak. Tadi siapa ya? Oh, Tadi saya oh iya, sendiri ini ya. sebentar. Tadi pertanyaannya gimana? Apakah itu asli buatan anak bangsa atau dengan bantuan negara lain gitu kan? Ini baru mau saya bacain malah. Ini belum. Tadi Oh kan gitu. Pak yang Oh, tadi itu yang saya tadi kira Pak yang ya. tadi. Pak Rohimanton, kasih dari Pekalongan ini kayaknya. Mm-mm. Izin bertanya Kak, AI merambah dalam bidang apa saja khususnya di Indonesia? Apakah itu asli buatan anak bangsa atau ada campur tangan dari negara lain? Oke, kalau sekarang itu nggak bisa dikatakan buatan bangsa atau buatan negara lain itu tidak bisa. Jadi AI itu global. Semuanya tergantung orangnya itu. Aku bikin program AI, tapi buat diri saya sendiri. Ya udah, ini buat saya sendiri kok gitu kan. Aku nggak pengen ngenalin ke semuanya gitu. Jadi sebenarnya AI itu global. Ada yang terserah orangnya menyebarkan programnya tersebut, source code-nya mau dibagi-bagi ke semua orang buat riset selanjutnya itu bisa. Jadi bidang apa saja yang khususnya AI merambah dalam bidang apa saja khususnya Indonesia? Banyak. Contohnya industri contohnya pabrik rata-rata pabrik itu menggunakan robot. Itu AI. Pertama itu AI. Handphone yang kalian gunakan itu pasti ada AI-nya. Kalau nggak ada AI-nya, dia nggak pinter. Dia nggak bisa macam-macam lah. Dia nggak bisa apa voice recognition gitu kan, nggak bisa face recognition, nggak bisa gitu kan. HP juga udah pinter gitu. Apakah itu asli buatan anak bangsa? Ya udah saya apa tadi jelaskan. Jadi itu global. Kalau untuk anak bangsa sendiri itu jadi gini, AI karena itu global, jadi semuanya punya hak cipta, tergantung orang yang riset tersebut. Contoh saya bikin program, saya ngombinasikan dari programnya orang sama punyanya saya. Terus jadilah game yang saya buat, contohnya game. Terus gamenya itu saya publish nih, terus di-download seluruh dunia. Nah, itu berarti hak saya gitu. Jadi udah banyak yang udah apa ya? Yang buatan orang Indonesia itu udah banyak banget. Contohnya yaitu kayak game yang sekarang banyak itu game. Terutama tuh di game tuh banyak banget. Untuk learningnya sendiri banyak juga, tapi kalau learning itu kan lama. Learning itu datasetnya banyak banget, jadi agak lama. Jadi rata-rata yang udah sukses sekarang itu yang dari game, yang udah penerapannya kompleks tapi cepat diselesaikan gitu. Terima kasih. Ya, begitu Kak Sri Rohimanton. Oke, berikutnya ini sih kalau saya bacain kayaknya saya kurang mudeng pertanyaannya, cuman kalau dibaca gini, saya mencoba untuk belajar tentang AI juga. Jadi kalau AI bot di game online kayak Dota tuh apa? CS:GO, Oke, cara Dota kerjanya 2. gimana? Oke. Ya, monggo Kak Torik mungkin yang lebih pro dalam Oke, saya membacakan bacakan ya. pertanyaan, Kak, kurang paham. kalau kalau AI bot itu robot ya. Di game online kayak Dota 2, CS:GO, cara kerjanya gimana? Yang belum tahu Dota 2 itu game kayak Mobile Legend ya. Yang belum tahu Mobile Legend itu ya game online 10 orang lah ibarat itu. Perang gitu kan. Yang CS:GO itu game tembak-tembakan, teroris lawan polisi, duel gitu, tembak-tembakan. Terus kalau AI bot di game online kayak Dota atau CS:GO, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu tadi AI itu bisa diterapkan kalau secara umum, kalau nggak kompleks itu contohnya FSM, finite state machine. Parameternya apa saja kok jadi kayak punya pikiran? Oke, parameternya itu banyak metode,
banyak kategori bisa dijadikan satu. Bisa nggak? Bisa jadikan satu. Contohnya ini, aku aku bikin game. Ini karakter yang tadi udah tak ceritain, bola, contohnya bola tadi kan. Ini orang ini bakal berlari ketika bola berapa meter dari dia nih, bolanya di sini. 5 meter. Dia akan lari nih, ngambil bola. Itu perilakunya dia. Kalau bola 20 meter dari dia ya udah santai aja nih, leha-leha nih. Santai dia ngopi kayak apa kan. Dia cuman berdiri doang gitu kan. Jadi parameternya itu kalau yang saya bikin contohnya parameter fuzzy logic ya. Ini lebih kompleks ya, lebih karena kompleks banget ya. Fuzzy logic, saya bikin fuzzy logic buat game, skor gitu kan. Kalau ini CS:GO ya. Kok bisa jadi punya pikiran? Oke. Jadi kan AI itu kan dibuat orang ya kan. Parameternya tuh tergantung orang yang bikin. Contohnya yang tadi saya gambarkan. Parameternya contohnya bola. Bola jaraknya dia berapa meter dia ngejar, kalau jauh dia santai leha-leha gitu kan. Kalau bolanya ditangkap kiper ya udah dia balik lagi ke gawangnya gitu kan. Contohnya gitu. Jadi parameternya itu kompleks, banyak banget. Kalau saya bikin ya di game saya sendiri. Untuk pengaturan skor, pengaturan skor yang outputnya keluar skor gitu kan, parameternya ada banyak. Contohnya parameternya perilaku player ketika dia tap gamenya gitu kan. Kan ada gamenya yang saya bikin tuh ngetap gitu kan. Berapa kali sih per detik? Nah, itu AI yang baca itu. Saya itu cuma program. Jadi biar AI yang baca gitu kan. Masa saya ngitung nih, ada orang main game tak hitung dulu nih. Wah, ya, susah sekali gitu kan. Jadi parameternya contohnya buat pengaturan di game saya skor gitu kan. Ada parameter tap berapa detik per second, berapa detik per second, berapa detik gitu kan. Terus level 1 kok dia skor dia menyelesaikannya cuma 70 ya nilainya ya. Ya udah nanti rata-ratanya tak kasih nilai 50 gitu. Jadi AI-nya itu bisa baca sendiri, punya perilaku. Jadi ini orang ini kok mainnya kurang ahli ya. Tak kasih nilai minim aja deh rata-ratanya gitu. Orang ini kok handal banget ya main gamenya. Tak up lah gitu. Skornya tak tambahin, tak kasih bonus gitu. Bisa, AI-nya bisa kayak gitu. Kalau di CS:GO, Dota itu ya parameternya kayak dia jalan, dia ada spellnya atau dia tembakan hit ke badannya berapa kali, dia nyawanya dia mau mati, terus dia harus gimana gitu. Parameternya itu banyak banget. Kompleks kalau game. Nah, untuk teman-teman nih ya kalau pengen belajar game gitu kan banyak sih coding yang udah share, AI yang udah di-share tuh banyak banget risetnya. Kayak di IEEE, terus di Sinta itu jurnal website buat jurnal. Itu bisa akses sendiri. Tapi catatannya satu, kalian harus mempertajam pemrogramannya dulu gitu kan. Terserah kalian bebas mau C# atau C++ atau C gitu kan. Kalian punya itu pilihan sendiri, punya minat sendiri buat program itu. Tapi yang penting itu pintar dulu program baru bikin AI gitu. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Torik. Jadi seperti itu ya Kak Septia di Nugraha. Kemudian ini dari Kak Alif Wijaya. Monggo Kak Alif, mau disampaikan secara langsung pertanyaannya? Siap Kak, izin bertanya. Perkenalkan dulu, Oh nama iya. saya Alif dari Kota Magelang. Oh Izin iya. bertanya Kak, dari sebuah teknologi itu pasti ada positif dan negatifnya. Nah, Oke. itu dari AI sendiri itu eh, negatifnya itu apa gitu? Bisa Kak? Oke. Udah pertanyaannya negatifnya apa ya dari AI? Ya, Oke, saya jawab ya. Kalau diterangkan satu-satu menghabiskan waktu. Jadi singkat aja ya.
Jadi dari teknologi itu pasti ada positif sama negatif, itu bener. Kata kakaknya itu bener banget. Jadi ada positif, ada negatif. Nah, negatif sendiri itu contohnya yang contoh ya eh, yang yang sekarang booming ya. Yang belum tahu deep 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 face. Jadi itu deep face itu ini. Dia learning foto kita, wajah kita. Aku ini nih, foto selfie nih, foto gambarku sendiri nih, foto wajahku sebanyak 500 foto. Dari samping, dari atas, dari bawah gitu kan. Namanya deepfake, bukan deepfake, deepfake. Jadi aku learning nih wajahku, ada 500 foto. Setelah learning, setelah aku foto, tak learning kan ke video. Videonya itu contohnya contoh lagi rame pilkada gitu kan ya. Fotoku ini terus kayak penyebar kebohongan. Jadi kayak wajahnya itu videonya aku ini calon presiden katakanlah gitu. Saya calon presiden. Terus saya ngomongnya penyebar kebohongan. Contohnya lawan saya buruk. Lawan saya nggak cocok jadi presiden karena bla 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 bla. Padahal itu saya nggak baikin gitu loh. Dia nyuri dataset dari saya gitu. Contohnya gampang, simpel. Kalian pernah foto kan? Foto kalian pernah dipampang kan di internet itu pasti. Kenapa? Contoh sekarang itu privasi itu udah hampir nggak ada. Privasi kita di internet itu udah nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Kalian ngisi email, kalian ngisi apa lagi itu banyak banget kan? Ngisi data diri online di Google atau di apa? Itu itu data diri kita, data diri kita udah secara nggak langsung udah nih Google data diri saya gitu. Jadi siapapun bisa nyolong, bisa nyuri data diri kita, data set wajah kita dan sebagainya. Kalau contohnya ini wajah saya tak upload nih di Google atau saya sebagai mahasiswa saya upload kan foto 4x6 gini kan rapi gitu kan. Setelah rapi difoto jebret, diupload di internet gitu kan. Nah, itu juga data set kita gitu kan. Data diri kita, wajah kita dipampang terus yaitu kita ada orang nyolong terus diterapkan di video hoax atau di deepfake itu buat video. Yang pengen tahu ya deepfake apa ya? Itu kalian bisa searching di YouTube, searching aja deepfake. Di sana macam-macam. Ada Tora Sudiro wajahnya gitu kan. Di wajahnya dia di Tora Sudiro di mana? Di karakter karakter Marvel, Aquaman gitu kan. Wajah saya katakanlah jadi presiden RI nomor 1 Pak Jokowi itu bisa ya itu maka dari itu negatifnya banyak banget contohnya ini deepfake karena AI itu risetnya itu buat global. Nah kelemahannya global tuh ini karena global jadi nggak bisa diselesaikan satu negara, banyak negara harusnya gitu. Karena riset ini kan tujuannya baik buat ngedukasi, buat riset orang lain, buat belajar. Tapi kalau kerana negatifnya contohnya ini kayak defects, terus diterapkan sembarangan, terus kayak pencurian data itu bisa diterapkan, bisa sebagai perilaku curang tuh. Itu. Ada pertanyaan lagi Mas Alif Wijaya? Sudah Kak, terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Kak Tarik untuk jawabannya. Jadi begitu ya Kak Oke. Alif. Ya. Oke, untuk Kakak saya beri satu kesempatan lagi. Barangkali ada yang ingin bertanya. Oke, bebas Cara tanya, bebas. Oh, Tanya bisa game bertanya. boleh. Atau barangkali di sini boleh nih dikasih nomornya Kak Tori, terus nanti belajar di balik layar setelah kelas ini. Karena kita kan hanya Oh, gitu. sampai jam 9. Nah, barangkali ada yang bener-bener pengen belajar tentang AI, karena sepertinya di sini ada yang mengambil jurusan tentang apa tadi Kak, seperti Kak Tauri gitu ya. Sepertinya tadi ada.
tentang TI, teknik informatika. iya tentang TI. Kemudian ini ada dari Kak Septia Dinugraha bertanya lagi, Kak, kalau penerapan AI di mesin cuci gimana cara kerjanya? Kalau nggak salah pakai Fuzzy Logic, Fuzzy Logic, tapi nerapinnya dari program ke hardware-nya. Oh, mungkin dari software ke hardware gitu. Gitu ya, Kak? Mm-mm. Ya. Kak, kalau penerapan AI di mesin cuci gimana cara kerjanya? Kalau nggak salah pakai fuzzy logic, tapi nerapinnya dari program ke hardware-nya. Tapi nerapinnya, oh, jadi gini, fuzzy logic itu penalaran. Fuzzy logic itu, ini metode ya, metode AI ya. Jadi AI kan terbagi banyak kan, ada FSM dan sebagainya kan. Ini metodenya itu contoh metode pengembangannya, algoritmanya pakai fuzzy logic. Fuzzy logic itu penalaran. Jadi AI itu bisa dinalar. Contohnya gini, kan ada apa first of logic itu ini lebih dalam ya ini ya. Jadi AI yang lebih dalam ya ada first of logic dan macam sebagainya. First of logic katakanlah dia bisa melogika dari A sampai Z. Jadi dia katakanlah diterapkan di mesin cuci A sampai Z. First logicnya simple. Kalau ini mesin mati, ya udah mati. Kalau dia nyala, dia nyala. Kenapa dia mencet contohnya mencet kira-kira 50 menit mesin cuci itu mati. Oke. Itu dinalar, AI-nya nalar itu. AI-nya sedang menalar. Oke, saya ngeset 50 menit mesin cuci itu berputar. Setelah itu AI nalar tuh. Ini 50 apa 49 apa 51 ya gitu. Jadi mereka nalar sendiri, dia pinternya itu. Setelah diprogram dia bisa nalar sendiri. Setelah nalar sendiri tidak bisa deh sepertinya nggak bisa 50 menit. Ya udah aku mau apa? Aku mau tak kasih 30 menit aja biar mesin cucinya mati lah. Itu AI-nya bisa kayak gitu, bisa nalar kayak gitu. Biar biar nggak boros listriknya, mesin cuci yang pakainya banyaknya segitu cukup 30 menit. Nah, contohnya itu penalaran. Nah, dari program ke hardware-nya. Oke. Kalau dari program ke hardware-nya itu pakai terminal bisa, pakai CUDA bisa. Itu kan kalian pasti pernah lihat toh kayak motherboard ya kan. Motherboard itu apa kayak di komputer. Kayak rangkaian kotak gitu ya kan. Di dalamnya ada macam-macam ya kan kayak terminalnya, kayak solder gitu kan ya kan. Cudanya dan sebagainya itu kan banyak banget kan. Jadi kalian bisa itu bisa diterapin di mesin cuci, contohnya di televisi itu bisa gitu. Tapi kalau unsur ke AI-nya itu ya kan, itu kalau untuk mesin cuci yang sekarang itu masih jarang. Ada tapi masih jarang. Yang fuzzy logic loh. Ada tapi masih jarang. Kenapa? Rata-rata orang menggunakan mesin cuci kan karena nilai pasti. Jadi putar aja dah 50 menit. Ya udah dia 50 menit muter selesai. Stop mesin cuci gitu. Sekarang cuman manual aja gitu. Dia jalan sendiri dik 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 dik, dik. Detik ke nol ya udah mesin cuci berhenti. Rata-rata sekarang pakai itu. Enggak sampai pakai AI yang kompleks banget tuh enggak. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, itu jawabannya Kak Septia Dinugraha. Ada yang lain kakak-kakak? Tanya lagi bisa raise hand atau nyalakan reaction ya. Biar saya tahu barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi atau bisa langsung chat di uh, room chat yang ada di Zoom ini. Oh, kakak, Barangkali itu barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang game atau yang lain sebagainya yang selain itu gitu kan bisa. Karena kayaknya cocok apa? ya main game online ya. Oh,
Ayo kita mabar, yuk. Barangkali bisa mau menciptakan ini, bisa menciptakan game baru. Nah, Pasnya anak bisa bangsa, banget. kan bisa. Ya. Iya. Jadi Dia cuman itu. selesai kegiatan ini bisa menghasilkan sebuah produk gitu. Nah, itu bagus tuh. Jadi nggak cuman main game doang, tapi bisa bikin game, gitu kan Ini bisa. gamenya. Tuh. Hmm. Ya gitu. Jadi Kalau main game terus ya nggak pernah tidur saya. Tiap malam main game terus. No game, no life. ya itu kakak barangkali ada yang tanya lagi. Tapi sepertinya Mm-mm. sudah 25.2 karena kita hanya terbatas sampai jam 9. Mungkin setelah ini bisa langsung eh, komunikasi atau belajar di belakang layar kelas ini gitu sama Kak Torik Mm-mm. langsung. Bisa chat langsung, menghubungi Kak Torik langsung, belajar Oke. lebih dalam lagi tanpa dibatasi oleh waktu. Kalau di sini kan dibatasi oleh waktu gitu. Oke, Oke. mungkin untuk sesi pada malam hari ini saya cukupkan dulu. Kita belajar besok pagi. Besok pagi itu saya ingatkan ada kelas tentang kelas COVID. Pembicaranya nanti dari Satgas Nasional langsung. Gitu. Jadi jangan lupa malam ini istirahat, tidur yang nyenyak, biar besok bisa mengikuti kelas COVID yang akan Habis ini kita akan mabar. belajar bersama dengan kakak-kakak dari Satgas Nasional gitu. Mm-mm. Gugus Tugas Nasional. Barangkali nanti yang datang Dokter Aisyah kan nggak ada yang tahu. Wis. Nah, ini di dirahasiakan terlebih dahulu. Weh. Nanti Dokter Aisyah kan kita nggak ada yang tahu, bisa ngobrol langsung sama Dokter Aisyah nanti. Iya. Oke, sudah malam, saatnya untuk istirahat. Terima kasih banyak Kak Torik sudah Mm-mm. membagikan Sama-sama. mudah sekali membagikan informasi, membagikan pengetahuannya kepada kita semua. Mm-mm. Saya yang tadinya cuma tahu AI itu kecerdasan buatan, sekarang jadi tahu apa itu internet, apa itu Vinitas Test Mastin, terus apa itu bagaimana sejarahnya AI, jadi saya tahu. Teman-teman pun yang tadinya belum tahu pasti sekarang jadi tahu. Pengetahuannya makin meningkat setelah mengikuti kegiatan gelar Saka Milenial. Oke, begitu terima kasih kakak semuanya, kakak peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut kelas AI pada malam hari ini. Terima kasih Kak Taurik, terima kasih Kak Rani yang sudah mendampingi belum pulang dari kantor ini, masih di kantor. Terima kasih banyak Kak Rani. Mungkin sekian dari saya. Sebelum kita close, kita foto terlebih dahulu. Biasanya kalau kita kegiatan Foto offline, bos. kegiatan kita foto. Sekarang juga foto gitu. Oke, bisa posenya terserah silahkan, tidak saya batasi. Jadi monggo kakak yang lainnya bisa menyalakan kameranya, bisa menunjukkan wajahnya. Oke, karena kakak belum tahu ada di slide nomor berapa ya, karena belum tentu kakak di slide pribadi ada di monitor pribadi di slide pertama, tapi saya di slide kedua kan nggak tahu. Jadi setiap saya menghitung tinggal senyum aja. Oke, ini kayaknya Kak Yan Zian Hadian sama Kak Sri Rohimata udah siap ini ya. Udah action dari tadi kayak gini-gini terus gitu loh. Untung udah nggak pemilu ya Kak ya. Jadi kayak gini tuh nggak apa-apa. Oke, baik. Ayo Kak, bisa senyum, tunjukkan ekspresinya. Ini kayaknya Kak Murdoko Muhammad. Nah, tadi kameranya sempat kebalik. Oke, siap kakak-kakak ya. Kita foto terlebih dahulu. Ada 2 slide di sini, jadi setiap saya hitung 1, 2, 3 silakan senyum. Karena kan nggak tahu ya dari slide yang mana. Oke, udah siap ya Kak Akmal Ardana, monggo bisa dinyalakan Kak kameranya. Oke, saya hitung. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, mantap. Saya save terlebih dahulu. AI. Kemudian slide yang kedua. Oke, senyum lagi ya. Ya, semuanya siap. 1, 2, 3.
Oke. Kak Dea Tanti, ini ketemu saya lagi ya Kak ya. Tadi sore udah ketemu, sekarang ketemu lagi kita Kak. Baik, terima kasih Kakak. Sudah selesai kegiatan kelas AI pada malam hari ini. Yang ingin tetap di ruangan ini kami silahkan, yang ingin meninggalkan ruangan juga kami silahkan. Barangkali ada yang ingin berkenalan satu sama lain. Ada yang dari luar Jawa mungkin ingin punya teman dari Jawa, monggo kita sediakan roomnya untuk ngobrol setelah kelas. Setelah ini dibebaskan. Baik, terima kasih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, monggo barangkali ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang ingin saling berkenalan, kan udah ditampakkan nih wajah-wajahnya. Barangkali ada yang kepo, Kak namanya siapa dari mana gitu. Monggo Kak, saya silakan. Ada yang penasaran yang link yang aku kirim tadi nggak? Boleh Kak Ansakta saya izinkan untuk share screen ya. Monggo nanti barangkali ingin share. Oh, Ada yang sudah saya kakak ada izinkan. yang penasaran gimana ininya? Sudah Gimana saya sih cara izinkan share? Kak. Boleh Kak? Aku mau sharing. Boleh ya? Silakan. Nah, kan tadi habis ini nih, aku kasih link salah satu contoh penerapan artificial intelligence di internet, di komputer, di dunia nyata. Nah, yang aku kirim tadi itu tuh bisa dibuat mainan. Nah, contohnya di sini adalah AI untuk ngajarin. Ini jangan protes chat kamar saya ya. BTW. Nah, jadi ini salah satu contoh aku ngajarin si AI ini buat melihat ini tuh bola, ini tuh ukulele. Nah, ya kan? Nah, ini salah satu contohnya. Ini bisa dilihat di sini kan ada outputnya. Nah, AI itu dia bisa, ini contohnya AI itu kita bisa ngajarin dia buat ngenalin yang dilihat sama laptop itu tuh apa sih? Nah, ini contohnya, ini bola, ini ukulele. Nah, keren nggak? Nah, ada contoh lagi. Jadi, nah kan kalau kayak gini, AI bisa buat diterapin di manapun, misalnya di IoT. Contohnya kalau misal, oh komputernya ngelihat, oh ini anjing berarti harus diusir. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, ini contohnya bisa ngelihat bola, ini bola. Terus ini aku ada contoh lagi, namanya Postnet. Jadi ini bisa ngedeteksi apa sih? Sorry. Ya, nggak bisa. Bener ya. Nah, di sini dia bisa ngelihat pose saya kayak gimana. Belum kelihatan sih. Saya share screen kelihatan nggak sih? Iya, kelihatan Kak. Itu Ini dia contohnya kelihatan. kan Kurang ke bisa belakang. Kurang ke antara kameranya Nah, kurang ke bawah atau kakaknya berdiri kurang lagi. naik. Nah, itu kan ada tangan, kaki, badan, ya kan? Nah, implementasinya, kalian pernah main di time zone nggak? Di time Iya. zone yang joget-joget itu. Nah, dia tuh ini yang dilihat sama komputer yang ada di situ. Dia ngelihat gerakan saya kayak gimana, tuh kan? Gerakan saya kayak gimana? Terus diproses, kalau misal gerakannya cocok sama yang di sistem dia, maka dia dapat skor gitu. Itu contohnya apa namanya? AI
dunia nyata. Oh ya, ngomong-ngomong, aku lupa perkenalan. Nama aku Wisesa. Saya mahasiswa Universitas Telkom Bandung, tapi rumahnya di Grobogan. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Halo. Kak. Tadi siapa? Wisesa. Oh, Wisesa. Wisesa. Fakta tangguh lo panggilannya Wisesa ya. Iya. Di kampus manggilnya Anpak sih, tapi nggak enak. Udah deh. Oke, seperti itu kakak-kakak. Barangkali ada yang mau coba joget-joget ya. Daripada gabut di rumah, nggak ada kegiatan. Ada yang tanya, main game Game apa aja Mas Torik? Oh, barangkali mau diajak battle nih. Oh, Diajak banyak mabar. banget nih aku gamenya nih. Oh ya Mas Torik izin berbicara. Iya, silakan. Eh, Kenalkan saya Matsnan Haki ya. Saya asal Banyumas. Kebetulan juga saya bersekolah di SMK Telkom Purwokerto. Tapi sorry ya Mas, saya nanya, Masnya di prodi Telyu Bandung itu ambil prodi apa Mas? Saya di Universitas Dianuswantoro di Semarang. Jadi yang Mas Wisesa, sorry mau saya tanya ke Mas Wisesa. Oh, saya jurusan informatika juga. Oh, berarti di sana lebih luas ke RPL dan programmingnya ya Mas? Kalau pengen fokus di RPL, fokus banget di RPL sama programming tuh ada jurusan lain namanya RPL. Jurusan S1 Oh, RPL ada di Telkom. Kalau saya lebih ke ya gitu. jadi banyak ya. RPL atau SC atau internet? Mas Wisesa. Jadi kalau di Telkom itu jurusan yang jadi di Telkom tuh ada, ini nggak apa-apa ya aku sharing di sini. Nah, nggak apa-apa. Jadi di Telkom itu ada satu fakultas namanya Fakultas Informatika. Nah, kalau di kampus-kampus lain kan biasanya informatika di bawah FMIPA, di bawah Fakultas Teknik gitu-gitu kan. Nah, kalau di Telkom tuh ada fakultasnya sendiri. Nah, kalau emang tadi siapa yang nanya? Saya Matsnan Haki. Mas Nan Haki. Nah, Mas, Ya, kan kalau emang pengen fokus di programming dan software development itu di Telkom ada jurusan lagi namanya RPL. Nanti coba dibuka situsnya Telkom deh. Pengen kuliah di Bandung apa? sebenarnya ya mungkin ya saya pengen ke sana juga ada gambaran gitu Mas. Baru rencana sih. Tapi juga di SMK saya, sorry juga Mas sharing juga ada 3 jurusan. Pertama ada juga jurusan RPL, 2 TKJ, dan 3 TJA. Saya yang TJA, teknik jaringan akses. Jadi fokus saya itu teknisi di lapangan Mas, yang soal fiber optik seperti itu. Tapi juga ada tambahan materi seperti dari Cisco, Mikrotik, dan juga IoT sedikit disinggung Mas. Kayaknya banyak kok angkat alumni Telkom Purwokerto yang di Telkom. Iya Mas. Soalnya cinta Telkom banget. Ya seperti itu Mas. Terima kasih ya Mas. Santai.
belum selesai nih, Kak Torik. Halo. Halo. Ardo, Udah, Kak udah Ardo selesai. dijadiin host Ardo. ya. Iya, oke. Baik. Apaan? Lagi ngobrol. Lagi minum luwak Oke, white Kak coffee ini Ardo, loh. Saka Milenial. Saka Milenial Aduh, jadi promosi. host. Baik. Make Ada host. sponsor. Yes. Luwak white Oke, coffee. Kak Ardo jadi host. Nah, aja. Oke, lanjutkan Kak Ardo. Halo, Kak Torek. Halo. Udinus angkatan berapa, Mas? Oi, anak Udinus ini. Udinus angkatan 2015. Wih, jauh. Lulusan 2019 berarti. Baru kemarin berarti. Baru 1 tahun yang lalu. Enggak angkatan COVID ya. Gimana? Angkatan COVID. Angkatan Corona. Oh, angkatan COVID ya. Angkatan COVID sidang online ya kan. Terus wisuda online ya kan. Ini bagi teman-teman nih. Semuanya online, belajar online juga. Loh, ini reuni Udinus di sini. Coba muncul satu lagi. Ini ada alumni satu lagi yang belum memperkenalkan diri. Ayo, muncul kamu. Muncul. Wun. Nah, ini juga alumni Udinus. Gak ditanyain, itu angkatan berapa? Sosok. Udah ada fotonya. Ya, makanya itu nggak usah. Oh. Kamu angkatan tua apa enggak? Tua agak muda. Tua, muda, sombong. Ini udah selesai tuh? Ngobrol santai tuh? Boleh ngerokok berarti maksudnya gitu loh? Iya mas, Santai, ngobrol santai. aja. Sebat-sebat dulu Kak Ardo, yang lainnya juga lagi nyantai. Oke. Oh iya, tapi recordnya dimatiin lah. Nggak enak banget. Seperti ya Kak recordnya.